Apa penyakitnya kambuh? Ini baru kayaknya. Ya, kita kembali ke ayat ke-7 ya. Yakhruju min bainis sulbi wa tarib. Baik. Kita kembali ke ayat ke-5. Kemarin sampai ayat ke-7 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Dan hendaknya manusia memperhatikan dari mana dia diciptakan. Baik, kalau bisa pada pertemuan mendatang semuanya bawa mushaf ya, terjemahan ya, atau pakai HP-nya supaya bisa mengikuti ayat-ayatnya. Hendaknya manusia memperhatikan, melihat ya, di sini melihat dengan penglihatan tadabbur, memperhatikan, mempelajari, melihat dengan seksama dari mana dia diciptakan. Ya. Khuliqa min ma'in dafiq. Manusia diciptakan dari air yang terpancar, yakni air mani. Yakhruju min bainis sulbi wat taraibi, yang keluar dari tulang sulbi dan at-taraib. Ini sebagian sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya. Ai falyatadabbar khilqatahu wa mabda'ahu fa innahu makhluqun min maniyyin aw min ma'in dafiq wa huwa al-mani alladhi yakhruju min bainis sulbi wat taraibi. Yakni hendaknya manusia mempelajari penciptaan dirinya dan awal penciptaannya, karena manusia itu diciptakan dari air mani yang terpancar. Wa huwa al-maniyyu alladhi yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yakni air mani yang keluar dari tulang sulbi dan at-taraib, tulang dada. Yahtamilu annahu min baini sulbi ar-rajuli wa taraibil mar'ah wa hiya thadiyaha. Ya. Ayat ini mengandung makna kemungkinan, ya, ihtimal, ya, bahwasannya air mani itu keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada wanita, taraibnya wanita. Wahya fadiyaha, yang dimaksud tulang dada di sini adalah dua susunya. Wa yahtamilu anna al-murad, ini sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya. Jadi kita menjelaskan pendapat yang menafsirkan bahwasannya sulbi itu milik laki-laki dan at-taraib yang dimaksud dalam ayat ini adalah tulang dadanya perempuan, yakni kedua susunya. Ya. Ini satu kemungkinan makna yang dikandung oleh ayat tersebut. Akan tetapi, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memilih pendapat yang lain. Kata beliau, wa yahtamilu anna al-murad, ya, kemungkinan maksudnya adalah al-maniyud dafiq, ya, yakni air mani yang terpancar, wa huwal maniyur rajul, ya, min bainis sulbi wat taraib. Maksud beliau di sini adalah sulbinya laki-laki dan
tulang dadanya laki-laki. Ya. Tulang dadanya laki-laki, bukan payudaranya perempuan, bukan. Ya. Karena yang dimaksud ayat ini adalah air yang terpancar. Air yang terpancar itu air maninya laki-laki. Ya. Wa anna mahallahu alladhi yakhruju minhu ma baina sulbihi wa tara'ibihi. Dan tempat keluarnya air maninya laki-laki itu adalah antara sulbinya di belakang dengan tulang dadanya di depan. Wa la'alla hadza aula, kata beliau, dan ya semoga inilah makna yang paling utama. Ya, paling utama dari ayat ini. Fa innahu innama wasafa Allahu bihil ma' ad-dafiq. Kenapa? Karena Allah mensifatkan air mani itu dengan air yang terpancar. Yani Allah mensifatkan air yang keluar dari sulbi dengan taraib itu adalah air mani yang terpancar. Paham kan? Air mani yang terpancar. Ya. Walladhi yuhassa bihi wa yushahad dafquhu huwa maniyur rajul. Sementara yang bisa dirasakan, ya, pancarannya dan bisa kelihatan itu cuma maninya laki-laki. Ya. Wa kadzalika lafdhu taraib. Ya. Demikian pula at-taraib. Jadi tadi beliau menguatkan pendapat ini karena dua hal. Yang pertama, Allah menyebutkan yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar dari tulang sulbi dengan tulang taraib. Ya, itu maksudnya adalah tulang sulbinya laki-laki dan tulang dadanya laki-laki. Ya. Berbeda dengan apa yang kita jelaskan tadi pertama, tulang sulbi laki-laki dengan tulang dadanya perempuan. Maksudnya tulang dadanya perempuan itu payudaranya. Ya. Beliau mengatakan bukan, ini semua laki-laki, tulang sulbi laki-laki dan tulang dadanya laki-laki. Di sini tidak disebut perempuan di sini, maksud beliau gitu. Ya. Kenapa? Karena yang dijelaskan oleh Allah yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar dari tulang sulbi dan taraib, tulang dada, itu adalah air mani yang terpancar. Sementara air mani yang terpancar, ya, yang bisa dirasakan dan bisa dilihat itu cuma air mani laki-laki. Adapun perempuan kita tidak tahu. Ya. Bisa dipahami? Jadi makna tulang sulbi dengan tulang dada di sini adalah milik laki-laki, bukan dari perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kadzalika lafdhu taraib. Demikian pula lafaz at-taraib, tulang dada. Nah, ini bukti kedua, ya, yang mana menguatkan pendapat yang kedua. Ya. Fa innaha tusta'malu fir rajul. Kata at-taraib itu, kata beliau, tidak dipakai pada perempuan, tapi dipakai pada laki-laki. Adapun perempuan itu disebut thadyun, payudara. Ya, kalau laki-laki taraib, kata beliau itu. Ya. Fa inna at-taraib lirrajul bimanzilati ats-sadyaini lil untha. Karena at-taraib ini, dada bagi laki-laki itu sama dengan posisi payudara untuk perempuan. Kalau perempuan namanya payudara, kalau laki-laki namanya taraib. Ya, kata beliau. Falau uridat al-untha, kalau yang diinginkan adalah perempuan di situ, maka Allah akan mengatakan min bainis sulbi wath thadyain. Ya, bukan wat taraib. Ya, dari tulang sulbi dan dua payudara, tidak dikatakan at-taraib. Ya. Wa nahwa dzalika wallahu a'lam. Ya, dan selain itu wallahu a'lam. Nah, ini pendapat yang beliau kuatkan. Ya. Falladhi ujida al-insan aw falladhi awjada al-insan min ma'in dafiq yakhruju min hadzal mawdi' as-sab' aw yukhriju min hadzal mawdi' as-sab', yang mengeluar, dan Allah yang mengadakan manusia, yang membuat manusia, yang menciptakan manusia dari air yang terpancar dan mengeluarkan manusia dari tempat yang susah ini. Ya, tempat yang susah ya ini. Ya, as-sulbi dengan taraib. Laqadirun, maka dia mampu,
wa in kana al-ma'na sahihan ya qadirun ala raj'ihi fil akhirah. Allah yang menciptakan manusia ya dari air mani dan yang mengeluarkan manusia dari tempat yang susah ini, sesungguhnya dia mampu untuk mengembalikannya di akhirat. yakni mengembalikan penciptaannya di akhirat. Wa i'adatuhu lil ba'ts wan nusyur ya wal jaza ya, dan Allah mampu untuk mengembalikan penciptaannya, membangkitkannya ya, dan memberikan balasan kepadanya. Ya, jadi di sini beberapa pendapat para ulama ya tentang innahu ala raj'ihi laqadir. Ya, karena ayat sebelumnya yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ya, air mani itu keluar dari tulang sulbi dengan taraib. Kemudian ayat setelahnya innahu ala raj'ihi laqadir, Allah sungguh mampu mengembalikannya. Maka di sini terjadilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Sebagian mengatakan yang dimaksud di sini yang mampu dikembalikan adalah Allah mampu mengembalikan air mani itu masuk kembali. Nah, bisa saja. Semua ya Allah qadirun ala kulli syai'. Allah mampu untuk melakukan apa saja. Ya. Sebagian mengatakan maknanya ya Allah yang telah menciptakan manusia dari air mani ya, dari tidak ada kemudian dari air mani, dari tidak ada menjadi ada, itu mampu mengembalikan manusia seperti semula. Kalau Allah bisa menciptakan manusia dari air mani, atau bahkan Allah menciptakan manusia dari tidak ada, maka lebih mungkin bagi Allah untuk mengembalikan. Paham? Kalau dari tidak ada saja bisa dikembalikan, apalagi yang sudah pernah ada mau diulangi dikasih ada, tentu lebih bisa. Tapi sebenarnya kata lebih bisa itu tidak cocok untuk Allah. Ya. Karena semuanya bisa, lebih mudah bagi Allah, semuanya mudah bagi Allah. Sama. Ya. Ya. Allah mampu mengembalikannya, dan ini yang makna yang kedua ini ada beberapa perbedaan pendapat di situ ya, tapi dua ini saja yang kita sebutkan, dan makna yang kedua inilah yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya, karena kata beliau falladzi awjadal insana mimma dafiq yakhruju min hadzal mawdi' as-sa'ab qadirun ala raj'ihi fil akhirati wa i'adatihi lil ba'thi wan nusyuri wal jazaa'i. Kata beliau, maka Allah yang menciptakan manusia, yang membuat manusia menjadi ada setelah sebelumnya dia tidak ada. Allah membuatnya menjadi ada dari air mani yang keluar dari tempat yang sulit ini. Ya, maka dialah Allah yang mampu untuk mengembalikannya, mengulangi kembali. Ya, sekedar mengulangi kembali. Ya, penciptaan manusia ya, untuk dibangkitkan ya di padang mahsyar dan dibalas sesuai dengan perbuatannya di dunia. Ya, jadi mengulang itu lebih mudah daripada menciptakan. Kalau Allah bisa menciptakan, ya tentu saja lebih mudah bagi Allah untuk ya mengulangi kembali. Sama dengan pelajaran. Ya. Ya, pelajaran sudah dilupa-lupa padahal susahnya dulu dipelajari, gitu kan? Pelajaran nahwu misalnya. Susah dipelajari kan, bagi sebagian orang susah ya, lama-lama tidak murajaah, mau diulangi kembali, mana yang lebih mudah, mengulangi atau mempelajari dari awal? Ya. Ya. Nah, dan kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena sesungguhnya Allah jauh lebih sempurna, adapun manusia penuh dengan kekurangan. Wa qad qila inna ma'nahu anna Allah ala raj'il ma'il madfuqi fi sulbi laqadir. Nah, ini beliau menyebutkan juga makna yang kedua. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, disebutkan bahwasannya maknanya ayat tadi innahu ala raj'ihi laqadir, Allah mampu mengembalikannya, maksudnya adalah
Allah mampu mengembalikan mani yang terpancar tadi ke tempatnya kembali. Wa hadza in kana al-ma'na sahihan, dan ini meskipun maknanya betul, falaysa huwal muradu fil ayah, tapi bukanlah ini yang diinginkan oleh Allah dalam ayat tersebut. Ya, memang Allah mampu, tapi bukan itu yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini. Walihadza qala ba'dahu. Kenapa makna yang tadi yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bahwasanya yang dimaksud oleh Allah sesungguhnya Dia mampu mengembalikannya kembali. Ya, sesungguhnya Dia mampu mengembalikannya kembali. Ya, maksudnya adalah mengembalikan manusia seperti penciptaannya kembali setelah dia mati. Kenapa seperti itu? Ya. Kenapa makna itu yang dipilih? Karena yang menguatkan pendapat ini adalah ayat yang selanjutnya. Yauma tublas sarair. Ya, yauma tublas sarair. Yakni hari di mana dikabarkan seluruh berita-berita, diungkapnya seluruh rahasia-rahasia, as-sarair. Ya. Oleh karenanya ikhwan, ya, di sini Allah menginginkan kita untuk melihat dari mana sih kita berasal dan kemana kita akan kembali. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Tidak ada kemampuannya manusia nanti untuk menolak. Tidak ada penolong bagi manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah awal penciptaan kita yang berasal dari sesuatu yang hina dan akan berakhir dengan sesuatu yang ya nantinya menunggu kita keadaan yang sangat tidak memiliki daya dan upaya. Ya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan sombong. Ya. Bagaimana yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu tentang kisahnya siapa? Malik bin Dinar ketemu dengan seorang panglima perang yang sangat jago. Karena dia gagah, dia berani, jalannya sombong. Tadi ini jalan-jalan yang dibenci oleh Allah, cara jalan yang dibenci oleh Allah. Marah dia. Kamu nggak ngerti, nggak tahu saya, nggak kenal saya. Kata Malik bin Dinar, saya kenal kamu. Siapa saya? Ya. Alasta awwaluhu maniyun qadir. Ya, bukankah kamu orang yang awalnya adalah air mani yang hina, ya, dan akhirmu adalah ya, jenazah bangkai yang busuk. Dan sekarang kamu bawa kotoran dalam tubuhmu. Ya, jadi tidak boleh sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamshi fil ardi marha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablugha al-jibala tula." Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena kamu tidak mungkin bisa menembus bumi, ya, dan tidak bisa mengalahkan tingginya gunung. Ini tidak usah sombong, ya. Siapa sih lo gitu kan? Nah. Jadi innahu ala raj'ihi laqadir. Maksudnya adalah Allah bisa mengembalikan, ya, menghidupkannya kembali, ya, sebagaimana pernah diciptakan pada pertama kali. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang ya orang yang menentang, ya, karena dulu ikhwan fillah nazanallahu wa iyyakum, orang-orang kafir itu tidak percaya dengan ya kehidupan setelah kematian. Enggak percaya. Dan ini yang dihidupkan oleh ad-dahriyun. Ya, yang dihidupkan oleh ad-dahriyun. Ya, ada dulu namanya Dahri, pengikutnya Dahriyun namanya. Tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan hari pembalasan, tidak percaya. Dan kemudian dihidupkan oleh orang-orang komunis. Ya. Nah, ini kan lagi ribut-ribut ini ya tentang komunis, ya. Anak keturunannya PKI mau
membersihkan nama mereka, justru meminta negara untuk apa? Minta maaf. Ini kan kata orang Jawa gendeng ini. Ikhwan fillah azanallahu ayyakum, kalau kita lihat kekejaman komunis itu kan sejak revolusi Bolshevik di Rusia ya. Tahun berapa itu? 1912 kalau tidak salah ya. Ya. Di Soviet waktu itu ya, itu sekitar 95 juta orang yang tercatat sebagai korban nyawa, korban jiwa. Itu yang tercatat, yang didapat 95 juta itu berapa banyak itu, bagaimana banyaknya itu orang ini, bukan kambing. Yang anehnya sekarang ikhwan, Masya Allah, orang-orang liberal yang bela-bela komunis, yang bela-bela PKI ya, kayak Ade Armando, siapa itu yang Ulil Absar ya, itu protes ketika terjadi apa? Penyembelihan pada hari Idul Adha. Ini goblok apa tidak ini? Terus itu penyiksaan terhadap binatang. PKI nyembeli orang tuh, ente bela-bela. Gila apa enggak ini? Nah, dibela-bela PKI, maafkan PKI dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Tetapi kekejaman PKI itu cuma sebagian kecil dari bahaya mereka. Itu cuma sebagian kecilnya saja. Yang paling berbahaya adalah apa? Ideologinya, pemahamannya. Di antara ideologi mereka anti Tuhan dan anti agama. Kekejaman mereka itu cuma efek dari ideologinya. Itu cuma efek kecil dari ideologinya. Ya. PKI ini kan komunis ini kan muncul karena reaksi dari perlawanan terhadap reaksi dari munculnya kapitalisme. Ya. Kapitalisme, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya, potensi-potensi yang ada di satu negara dikuasai oleh orang-orang kaya, ya, digunakan sehingga mereka ya, semakin kaya, orang miskin semakin miskin, ditinggal. Yang penting mereka kaya, yang penting mereka untung dan seterusnya. Tidak peduli dengan keadaan sosial. Ya. Akhirnya terjadi kesenjangan yang sangat besar antara orang kaya dengan orang miskin, sehingga muncullah orang-orang seperti Karl Marx ya dan yang lainnya ya mencetuskan teori sosialisme ya, yang mana harus sama rata, sama rasa, tidak boleh ada yang lebih kaya ya. Makanya konsep mereka kalau ada yang lebih kaya sekian persen, cukup sekian persen saja, selebihnya ya kekayaannya dikuasai oleh negara ya. Dan konsep ini tidak akan bisa dianut kalau tidak merebut kekuasaan, kan begitu ya. Kalau tidak merebut kekuasaan, maka harus merebut kekuasaan ya untuk bisa menerapkan ideologinya ya. Meskipun nanti setelah diterapkan ideologi itu ya, maka negara tidak akan lagi dibutuhkan, karena ideologi itu akan membuat ya dalam angan-angan mereka negara akan tidak dibutuhkan lagi, sehingga ideologi itu akan membuat keseimbangan dengan sendirinya, sehingga negara tidak akan dibutuhkan lagi. Itu yang namanya komunis ya. Pemahaman itu namanya komunisme. Kan begitu? Ya. Nah, untuk untuk mencapai tujuan ini, maka mereka harus menghilangkan penghalang-penghalangnya. Ya, di antara penghalang adalah keyakinan bahwasanya Tuhan itu ada. Ya, Tuhan itu maha adil. Wah, kalau Tuhan maha adil kita tidak usah bekerja. Akhirnya orang jadi malas. Itu pemikiran mereka. Ya. Dan setiap kelompok yang meyakini adanya Tuhan disebut agama. Ya. Dan agama itu punya aturan-aturan. Nah, aturan-aturan dalam agama inilah yang menghambat mereka, sehingga harus
dihapuskan di muka bumi. Ini kan bahaya. Ini kan bahaya ya. Ya, sangat bertentangan dengan syariat kita, dengan agama kita, akidah kita bertentangan. Ya. Ini akhwan fillah azallahu yakum. Kenapa tadi lari ke sini? Oh, tidak percaya? Baik ya, sering sekali. Nah, mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan orang-orang terdahulu. Maka Allah menurunkan wahyunya tentang ini. Ya. Qala, dalam Al-Quran Allah menyebutkan, qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan kembali al-idham, tulang belulang itu kalau sudah hancur? Siapa yang bisa menghidupkan? Ya, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Ya, katakan wahai Muhammad bahwasannya yang bisa menghidupkan tulang belulang itu yang sudah hancur itu adalah Allah yang telah menciptakannya pertama kali. Ya, dalam surah Al-Baqarah juga diceritakan. Juz ketiga, apa itu? Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Atau seperti orang yang berjalan melewati satu kampung, kampung itu sudah runtuh, ya. Sudah runtuh, sudah hancur, ya. Bangunan-bangunan yang runtuh itu menimpa atap-atapnya. Wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ya, dia berkata, bagaimana bisa Allah menghidupkan ini kembali setelah dia dimatikan? Ya. Fa amatahu Allahu mi'ata amin. Thumma ba'athahu. Allah kemudian mematikan dia selama 100 tahun, kemudian dibangkitkan lagi. Qala kam labithta. Ditanya dia, berapa lama kamu tinggal di sini? Qala labithtu yawman aw ba'dha yawm. Saya tinggal di sini sehari atau beberapa hari. Qala bal labithta mi'ata amin. Dikatakan, kamu itu hidup selama tinggal di sini selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Coba lihat itu makananmu, lihat minumanmu, tidak berubah sama sekali. Makanannya tidak berubah sama sekali dalam 100 tahun. Tapi kata Allah, wanzur ila himarika. Tapi lihat itu apamu itu? Himar. Keledai. Astagfirullah. Kedelai. Ya, lihat keledaimu. Ya, sudah mati. Tinggal jadi tulang belulang. Ya, walinaja'alaka ayatan linnas. Kami akan menjadikanmu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi manusia. Fanzur ila al-'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Allah menghidupkan kembali itu himarnya. Ya, maka kata Allah, fanzur ila al-'idham. Lihat itu tulang belulang. Kaifa nunshizuha, bagaimana kami menghidupnya, thumma naksuha lahma. Kemudian kami bungkus tulang belulang itu dengan lahma, daging. Ya. Apa? Qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, ya. Kemudian dia berkata, kalau begitu saya sudah tahu bahwasanya Allah mampu melakukan segala sesuatu. Ya. Jadi Allah mampu mengembalikan, ya. Yauma tubalas sarair, pada hari rahasia-rahasia diungkap, diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua orang pada saat itu yang melihat apa yang telah dilakukan di dunia. Orang tahu jadinya. Ya. Bahkan pada saat itu, ikhwan fillah azanallahu iyyakum, afanallahu iyyakum, semoga tidak ada di antara kita, ya. Ada dai ustadz yang ditanya, dia di neraka. Kenapa kamu ada di neraka? Ketemu sama jamaahnya. Kenapa kamu ada di neraka? Bukankah kamu dulu yang menyuruh kami untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan maksiat? Kenapa kamu ada di sini? Kata dia, sesungguhnya aku memerintahkan kalian padahal aku tidak melakukannya, waliyadzubillah. Naam. Ai
tukhtabaru sarairus sudur, yakni pada saat itu rahasia-rahasia yang ada di dalam dada dikabarkan, ya, diberitakan, tidak ada lagi yang disembunyi-sembunyi. Wa yadhharu ma kana fil qulubi min khairin wa syarrin ala safahatil wujuh. Segala keburukan, segala kebaikan yang ada di dalam dada, di dalam hati seseorang, yadhhar, nampak, kelihatan pada saat itu, ya. Ala safahatil wujuh, kelihatan dari muka-mukanya orang nanti, ya. Sekarang belum, jangan dulu. Menghakimi orang melalui muka sekarang jangan, belum saatnya. Ada orang ini muka-muka kriminal ini, tampang-tampang kriminal. Nanti ada yang kayak begitu. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Pada hari wajah-wajah itu menjadi putih, dan pada hari wajah-wajah menjadi hitam, ya. Taswad, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati, pada hari wajah-wajahnya ahlu sunnah itu memutih, bercahaya, ya. Wa yauma taswaddu wujuhu ahli bid'ati, ya, dan hari ketika menghitam wajah-wajahnya ahlul bid'ah. Wah, ini menipu ini jam ini. Cocok aja. Hah? Lewat sedikit. Iya. Fa fid dunya tankatimu katsirun minal umur wa la tadhharu 'iyanan lin-nasi, ya. Di dunia ini banyak hal-hal yang tidak kelihatan, ya, kayak tadi itu waktu dia di dunia dia kelihatan soleh, ngajarin orang kebaikan, wal iyadzubillah, afani Allah wa iyyakum. Mengajak orang menjauhi kemaksiatan, tapi dia yang paling pertama melakukan kemaksiatan. Mengajak orang kebaikan, tapi dia orang yang paling malas untuk melakukan kebaikan. Ayo sedekah, ayo sedekah. Panitia pemungutan donasi bencana, kumpul-kumpul, turun ke jalan-jalan, kumpul, ya, sekian juta terkumpul, 1 sen pun uangnya tidak ada di situ. Waliyadzubillah, ya. Ya, semoga kita diselamatkan dari yang seperti ini. Naam, wala tadhharu iyanan, tidak nampak dari mata manusia, tidak kelihatan. Wa amma fil qiyamati fayadhharu birrul abrar wa fujurul fujjar. Pada hari kiamat nanti nampaklah, ya, kebaikannya, kebajikannya orang-orang yang baik, dan nampak pula kejahatannya para penjahat. Wa tasirul umuru alaniyatan, pada saat itu semuanya nampak, tidak ada yang tersembunyi, ya. Fama lahu min quwwatin yadfa'u biha an nafsihi, pada hari itu tidak ada seseorang pun yang mampu memiliki kekuatan untuk membela dirinya, enggak ada, sudah. Wala nasir, tidak ada yang bisa menolong, ya, tidak ada yang bisa menolongnya pada saat itu. Coba perhatikan ya kawan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum." Ketika sangkakala kiamat sudah ditiupkan, maka tidak ada lagi pertalian nasab. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
hari tidak ada lagi manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya anak keturunan, kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Perhatikan sabda Rasulullah SAW kepada putrinya, ya Fatimah binta Muhammad, saluni min malin ma syi'ti. Wahai Fatimah anaknya Muhammad, kata Rasulullah kepada anaknya, mintahlah harta kepadaku sesuai kehendakmu sekarang. La ugni anki minallahi syai'a, nanti di hari kiamat saya tidak bisa menolongmu di hadapan Allah. Kata siapa? Kata manusia yang paling mulia kepada anak perempuannya sendiri. Kata Rasulullah SAW, ya Safiyah ammatu Rasulillah, la ugni anki minallahi syai'an, anqidhi nafsaki. Kata Rasulullah, wahai Safiyah, bibinya Rasulullah, saya tidak bisa menolongmu di hadapan Allah, tolong dirimu sendiri saat ini. Tidak ada yang bisa, ikhwan. Nabi Muhammad SAW tidak bisa menolong tantenya. Kata Rasulullah, ya Al-Abbas ammi Rasulillah, wahai Abbas paman Rasulullah, angkidh nafsaka la ugni anki anka minallahi syai'a. Wahai Abbas pamannya Rasulullah, tolong dirimu sendiri dengan amal saleh, dengan keimanan, karena sesungguhnya Muhammad tidak bisa menolongmu nanti di hadapan Allah. Bagaimana orang-orang sekarang yang bermaksiat kemudian membawa-bawa nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, buat-buat bid'ah, majelis-majelis bid'ah, tapi mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iyad billah. Kami keturunan Rasulullah berbuat sekehendaknya, wal iyad billah. Fatimah, kata Rasulullah, tidak bisa ditolong oleh Rasulullah nanti di hari kiamat. Kata Rasulullah sendiri, kalau Fatimah saja tidak bisa ditolong, siapa yang mau menolong kita? Wala nasir, tidak ada yang bisa menolong. Siapa yang bisa menolong kita kalau Fatimah saja tidak bisa ditolong oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka mari kita tolong diri sendiri kita. Pada saat ini masih ada waktu kita menolong diri kita sendiri dengan amal saleh, ikhwan, dengan keimanan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Ini bukti bahwasannya yang menolong kita adalah Allah melalui amal soleh yang kita lakukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Makanya kita lihat, ikhwan, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, di bawah naungan yang tidak ada naungan selain naungan Allah pada saat itu, ya, yang disebutkan apa? Orang-orang yang beramal ketaatan kepada Allah, al-imamul adil, pemimpin yang adil, ya, dan yang lainnya. Maka mari kita tolong diri kita dengan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intahal waktu, sudah habis? Taib, kita habiskan ya, karena ini tinggal sedikit juga. Tidak ada penolong khariji yantasiruhu, tidak ada yang bisa mengeluarkannya, yang menolongnya. Fahadzal qasamu ala halatil amilina waqta amalihim wa inda jazaihim. Ini sumpah yang Allah berikan sesuai dengan amalan seseorang, keadaan mereka, keadaan orang-orang yang beramal, ya, pada waktu mereka mengamalkannya dan pada waktu mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma aqsama qisman thaniyan. Ini masuk sumpah yang kedua dalam surah ini, ya, dan ini berkaitan dengan sisa dari surah ini insyaallah. Ya, ini salah-salah kalau kita tapi tinggal sedikit juga sih. Ya, biar tidak apa-apa diundur sedikit ya waktu Isya. Nah, ini salah-salah ikhwan kalau ditinggalkan. Ya, kemudian Allah menyebutkan sumpahnya yang kedua dalam surah ini. Was-sama'i dzatir raja'
wal ardi dzatis sada', dan demi langit yang memiliki ar-raja. Ar-raja itu artinya dari kata raja yarji'u, kembali. Para ulama mengatakan ar-raja di sini maksudnya adalah hujan. Ya. Demi langit yang memiliki hujan. Sebagian menyebutkan bahwasanya as-sama di sini bukan langit, ya, bukan as-sama yang disebutkan dalam sumpah yang pertama, was-sama'i wat-tariq, tapi as-sama di sini adalah as-sahab. Ya, as-sama yang dimaksud adalah awan yang memiliki hujan. Kenapa disebut ar-raja? Ya, karena hujan itu memiliki siklus. Ya, memiliki apa? Siklus. Dia turun ke tanah, kemudian mengalir ke laut, di laut diangkat lagi naik melalui proses penguapan. Ini yang kita pelajari pada pelajaran apa ya? IPA ya, kelas 5 SD kalau nggak salah. Iya, siklus hujan. Masih ingat gitu ya? Masya Allah. Wal ardi dzatis sada', dan langit bumi yang memiliki as-sada'. Sada' sebenarnya itu terbelah ya, terbelah. Di sini diartikan bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Ini sudah kita jelaskan ya pada pertemuan yang lalu sebagian. Ya, ini tumbuh-tumbuhan itu yang membelah bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, gimana? Tsumma syaqaqna al-ardha syaqqa. Sebelumnya ayatnya apa sebelum itu? Surah Abasa. Tsumma syaqaqna al-ardha syaqqa. Sebelumnya sababna al-ma'a sabba. Apa sebelumnya? Apa ayat itu apa? La, ya Allah, abas. Sababna al-ma'a sabba, yakni Allah Subhanahu wa taala kamilah yang menurunkan hujan, kata Allah. Tsumma syaqaqna al-ardha syaqqa fa ambatna fiha habba. Ya, kamilah yang menurunkan hujan, kemudian syaqaqna al-ardha syaqqa, kami belah bumi dengan satu belahan, fa ambatna fiha habba, kemudian kami tumbuhkan ya tumbuh-tumbuhan. Wa 'inaba wa qadba, ya, buah, dan menumbuhkan buah anggur dan sayur-sayuran. Apalagi wa zaituna wa nakhla, ya, buah zaitun dan nakhl. Nakhl itu pohon kurma. Wa hadaiqa ghulba, dan taman yang rindang. Wa fakihatan wa abba, ya, dan kami tumbuhkan fakihat, buah-buahan dan rumput-rumput. Terus mata'al lakum wa li'an'amikum, sebagai perhiasan bagi kalian dan ya untuk dinikmati oleh kalian, dan demikian pula dinikmati oleh binatang-binatang ternak kalian. Ini tafsir dari ayat ini. Ya, innahu laqaulun fasl. Ay Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah laqaulun fasl, ay haqqun wa sidqun bayyinun. Al-Qur'an itu benar. Ya. Wa sidqun, jujur. Wa bayyin, dan jelas. Wa ma huwa bil hazal. Ya, Al-Qur'an itu bukan senda gurau. Ketika tadi diceritakan tentang apa? Ya, diceritakan tentang penciptaan manusia, diceritakan tentang hari kiamat manusia dibangkitkan kembali. Itu bukan senda gurau. Jiddun laysa bil huzn. Ya. Bil hazal. Ya, sungguh-sungguh bukan senda gurau. Wa huwal qaulul ladzi yafsulu baina at-tawa'if wal maqalat. Inilah Al-Quran, perkataan yang memisahkan, membedakan antara ya kelompok-kelompok dan perkataan-perkataan. Wa tanfasilu bihil khusumat. Ya. Maksudnya di sini yang membedakan yang hak dengan yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Innahum ay al-mukadzibina lirrasul, sesungguhnya mereka orang-orang yang mendustakan Rasul,
ya sallallahu alaihi wasallam walil Quran, mendustakan Al-Quran, tidak percaya dengan Al-Quran, yakiduna kaida, mereka menipu dengan satu tipuan, ya, liyadfa'u bi bikaidihimul haq wa yu'ayyidul batil. Ya, untuk apa mereka menipu? Untuk menolak kebenaran dan melanggengkan kebatilan. Ya, mereka menipu, mereka memutarbalikkan fakta dan sebagainya. Wa akidu kaida, dan aku juga, kata Allah, aku menipu dengan satu tipuan. Ya, seperti firman Allah, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka menipu dan Allah menipu mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat tipuan, pembuat makar. Apakah kita katakan bahwasanya Allah itu maha pembuat makar? Kita katakan subhanallah, maha suci Allah dari ya segala kekurangan. Ya. Dan membuat makar itu adalah sesuatu yang buruk. Tapi bagaimana dengan ayat ini? Ini perlu kita pahami bahasa Arab. Ini hati-hati kalau ada orang bawa tafsir tapi tidak tahu bahasa Arab, ini bisa menyesatkan. Ya, ini kalau dalam bahasa Arab itu masuk dalam bab pujian. Mereka menipu, saya tipu mereka balik. Itu kehebatan. Paham ini? Itu kehebatan. Ya. Jadi bukan satu yang buruk. Ya, maksudnya dialah yang terhebat gitu. Kalau ada orang mengatakan dia tipu saya tipu balik dia. Itu kehebatan. Ya. Tapi beda lagi kalau dikatakan apa? Penipu ditipu. Ya, itu jelas penipu. Ya, bisa paham ikhwan ya? Jangan sampai ada yang menyandarkan sifat bahwasanya Allah itu maha pembuat makar, itu enggak boleh. Karena secara secara adab kata menipu itu tidak bagus. Ya, negatif. Jadi maknanya kayak tadi. Liizharil haq. Nah ini dia. Maknanya apa? Allah menipu untuk menampakkan kebenaran. Ya. Untuk membantah mereka, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir benci, ya, walidaf'i ma ja'u bihi minal batil, dan untuk menolak kebatilan yang mereka bawa. Wa ya'lamu bihadza minal ghalib manil ghalib, dan dengan ini diketahui siapalah yang pemenang, siapa yang lebih hebat. Jadi ini maksudnya, ya. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, kehebatannya. Fa innal adami ad'af wa ahqar min an yughalibal qawiyul alim fi kaidihi. Karena manusia adami itu sangat lemah, sangat hina, tidak akan mampu mengalahkan al-qawi, Allah yang maha kuat, al-alim, Allah yang maha tahu, ya, dalam tipuannya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, maka beri tangguhlah mereka barang sebentar, ay qalilan, sebentar saja, tunda-tunda dulu sedikit, ya. Fasaya'lamuna aqibata amrihim, mereka akan tahu sendiri nanti akibat dari perbuatan mereka. Hina yanzilu bihimul iqab, seketika turun kepada mereka azab. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan-jalannya orang beriman, kita tangguhkan dia, kita biarkan dia, kita simpangkan dia, ya, diarahkan kepada kesesatannya. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Nanti kalau dia sudah mati, kita lempar ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.